kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Viola Mutiara, saya sendiri, dan yang kedua Ardian Priyatama, yang ketiga Hutami Indah, dan yang keempat Arif Rahman Hakim. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai ilmuwan muslim pada zaman abad pertengahan. Tokoh-tokoh ilmuwan muslim pada abad pertengahan antara lain yang A. Al-Khawarizmi dan yang B. Jabir dan Ibnu Hayyan. Al-Khawarizmi yaitu seorang tokoh yang pertama kali memperkenalkan ilmu aljabar dan hisab. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari di dalam bidang matematika dan menghasilkan konsep-konsep yang begitu populer dan masih digunakan sampai sekarang. Bukan hanya hal itu saja, beliau juga memiliki banyak nama panggilan. Pada saat ketika beliau lahir di tahun 780, itu diawalilah masa kegemilangan dari Al-Khawarizmi. Beliau juga seorang ahli dalam bidang perhitungan. Sebab itu beliau sangat terkenal dalam berbagai macam bidang seperti ahli matematika, ahli astrologi, dan ahli geografi. Kemajuan pada zaman Al-Khawarizmi. Kemajuan pesat dari pengembangan peradaban ilmu ketika zaman Al-Khawarizmi itu ditandai pada saat Al-Khawarizmi diikut sertakan pada proyek pengukuran lingkar bumi sepanjang garis lurus. Hasil yang dicapai dari penelitian tersebut itu tuh menemukan lingkar bumi yang panjangnya 1 derajat dikali 360 dan juga pembuatan peta Ptolemy. Sebab hasil yang memuaskan, beliau diberikan berbagai macam penghargaan atas apa yang beliau teliti. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Hutami Indah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kitab-kitab yang ditemukan oleh Al-Khawarizmi, yaitu 1. Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, yaitu yang artinya karena kepintaran dalam matematika beliau dapat menemukan rumus serta cara pengaplikasian matematika yang berguna, yaitu menemukan rumus seperti ini. Dalam kitab ini menjelaskan tentang ringkasan rumus perhitungan aljabar dan perbandingannya. Bukan hanya itu saja, dalam buku ini menguraikan tentang pengertian-pengertian geometris. Kitab tersebut pada tahun 1831 diterjemahkan oleh F. Rosen. Dia adalah seorang matematikawan asal Inggris. Karena manfaatnya sangat banyak, para matematikawan yang berlomba-lomba untuk menerjemahkan dan pemahaman pada abad ke-12 buku ini, yang menjadikan buku wajib yang digunakan dalam proses belajar mengajar dan penelitian. Kemudian yang kedua yaitu kitab Al-Jam wa Tarfiq bi Hisam Al-Hid, yaitu kitab ini berisi tentang pelajaran pertama penggunaan bilangan desimal. Dengan adanya merupakan titik awal perkembangannya matematika dan sains dunia. Pada saat itu para pelajar di Eropa mengaitkan tentang Al-Khawarizmi dengan aritmatika, aritmatika baru yang dimana menjadi basis notasi angka, menjadikan penulisan angka Arab dikenal dengan Algol. Al-Khawarizmi juga seorang yang memperkenalkan angka 0 pada dunia perhitungan. Beliau mengenalkan kepada dunia bahwa angka 0 bukanlah sekedar angka,
melainkan penemuannya menjadi revolusi pemikiran terhadap ranah matematik dan sains modern. Kemudian penemuan angka nol dalam penemuan angka nol pada revolusi pola pikir dari matematika dan sains itu sendiri. Sebenarnya angka nol sendiri sudah dikenal pada negara Eropa mulai dari abad ke-13. Kemudian dalam biografi Al-Khawarizmi itu sendiri, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa orang yang cerdik dan bijaksana itu dapat menghasilkan banyak mahakarya, yaitu yang bermanfaat pada umat. Bahkan para ilmuwan itu sendiri terkenal dengan kecerdasannya bila berkiblat atau berguru kepada Al-Khawarizmi, yang betapa menakjubkan sekali ilmuwan muslim itu yang satu ini. Jabir Ibnu Hayyan, yang memiliki nama lengkap Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan al-Asdi, di barat dikenal dengan nama Geber. Beliau lahir di Kufa, Irak pada tahun 721 Masehi dan wafat pada tahun 815 Masehi. Jabir adalah seorang yang berketurunan Arab. Jabir mulai merintis karirnya di bidang kimia setelah Abbasiyah berhasil menumbangkan Umayyah. Sepanjang hidupnya, Jabir tidak hanya menulis tentang kimia, namun hampir sebuah cabang ilmu dikuasai dan mulai berkembang pesat pada masa hidupnya, seperti logika, matematika, filosofi, astronomi, fisika, dan juga mempelajari ilmu kedokteran. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah di bawah pimpinan Harun ar-Rasyid dari seorang guru yang bernama Barmaki Vizier. Karya tulisnya yang berjumlah lebih dari 80 buah buku atau risalah yang diterjemahkan orang ke dalam bahasa Latin. Namun karya-karyanya di bidang kimia, alkemi yang membuat namanya menjulang di seantero dunia. Untuk kali ini saya akan sedikit menambahkan mengenai hal yang terkait tentang Jabir bin Hayyan, yaitu karya yang dimiliki oleh Jabir bin Hayyan. Jabir memiliki karya berupa buku di bidang ilmu kimia dan buku di bidang ilmu farmasi, yang semuanya itu berjumlah 200 buah. Jumlah buku di bidang ilmu kimia itu sebanyak 80 buah, sehingga jumlah buku di bidang ilmu farmasi kurang lebih sebanyak 120 buah. Kemudian menurut kami, beliau ini benar-benar mendedikasikan hidupnya selama 94 tahun untuk berkarya di bidang ilmu kimia dan ilmu farmasi. Jadi untuk kesimpulannya adalah sejarah telah membuktikan bahwa kontribusi Islam terhadap ilmu pengetahuan pada abad pertengahan dan abad modern ini bisa dirasakan hingga saat ini. Bahkan beberapa area dari dunia Islam, ilmu pengetahuan mengalami transmisi, diseminasi, dan proliferasi, sehingga zaman di benua Eropa mengalami perubahan yang sebelumnya zaman The Dark Age berubah menjadi zaman Renaissance. Melalui dunia Islam, orang Eropa dapat mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Demikian pembahasan presentasi dari kelompok 2 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi
kalian semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.